Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Aulia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mata kuliah Komunikasi Publik dan Massa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komunikasi massa. Latar belakang dari komunikasi massa yaitu hakikat komunikasi mempunyai peran penting terhadap hubungan antar sesama, karena komunikasi merupakan alat dasar untuk mentransformasikan informasi ke informasi lainnya, terutama dalam menjalin hubungan sosial. Berdasarkan fakta histori, dapat ditarik benang merah bahwa ilmu komunikasi bukan hanya berkutat pada konteks komunikasi massa, melainkan juga pada perkembangan ilmu komunikasi, terlebih pada konteks hubungan sosial dengan berbagai ragamnya. Di sini akan ada dua pembahasan. Yang pertama, sejarah lahirnya komunikasi massa, dan yang kedua, pengertian komunikasi massa. Penjelasan pertama yaitu pembahasan sejarah lahirnya komunikasi massa. Pertama, pada mulanya komunikasi merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, berkembang suatu ilmu yang mengkaji dan menelaah secara seksama proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menetapkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan pesan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar perdana, manusia juga berkembang radio, film, televisi, dan sejumlah media lainnya. Sejarah umum perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi dalam 4 periode. Periode pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Kedua, periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Ketiga, periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1060-an. Periode ini umumnya disebut sebagai periode konsolidasi. Dan keempat, periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks pariwisata komunikasi yang diamati. Perkembangan teknologi komunikasi diawali oleh penemuan sebuah alat cetak
oleh Johann Gutenberg pada tahun 1440 Augsburg, Jerman, sebelum ada mesin cetak. Surat, Injil, buku selembaran, dan lain-lain ditulis dengan tangan. 1,5 abad kemudian, mesin cetak tersebut digunakan untuk mencetak surat kabar karena alasan politik. Pada saat ini terdapat 3 kekuatan dasar yang paling dominan menghambat terbitnya surat kabar cetak sebagai media massa, yaitu Divine Selection, Divine Right, dan Doctrine of Divine Right. Penemuan surat kabar. Surat kabar tercetak pertama kali terbit di Eropa adalah mingguan Avisa, Relation, Order Zeitung di Starnberg, Jerman, pada tahun 1609. Surat kabar di negeri-negeri lain menyusul terbit, seperti Courant of General News di Inggris, Gazette di France di Prancis, dan Boston Newsletter di Amerika Serikat pada tahun 1704. Setelah terbitnya surat kabar mingguan, dengan adanya kemajuan teknik dan untuk memenuhi kebutuhan akan hausnya berita dan adanya kesadaran betapa pentingnya nilai akulturasi yang objektif, lahirnya surat kabar harian yang pertama di Eropa, yaitu Leipziger Zeitung yang terbit di Leipzig atau Jerman pada tahun 1660. Penemuan telegram. Pada tahun 1791, Claude Cape 1763 sampai 1805 menyatukan 2 kata menjadi sebuah istilah. Telegram optik untuk menggambarkan digunakan sederet menara untuk mengirimkan sebuah pesan yang kasat mata oleh salah satu menara dari satu menara sebelumnya. Sistem Cape ini membutuhkan 120 menara berjajar yang mampu mengirimkan pesan antara Paris dan Laut Tengah dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua sistem ini bergantung pada sinyal-sinyal yang kasat mata. Dengan begitu, telegram merupakan sebuah terobosan dalam komunikasi karena memungkinkan terjadinya komunikasi instan antara 2 orang yang tidak berhadapan muka secara langsung. Selanjutnya, perkembangan dari telegram ini adalah penemuan yang dilakukan oleh Michael Faraday 1791 sampai 1867 yang mampu membuktikan bahwa getaran-getaran logam dapat diubah menjadi impuls-impuls listrik. Terobosan sebelum masuknya TV. Sebelum berkembangnya televisi sebagai media massa, dunia telah dahulu dipikat oleh kemunculan film. Film lazim dimasukkan dalam kelompok komunikasi massa. Hanya saja sosial kontrol film tidak sekuat pada surat kabar dan televisi, karena kedua media ini menyiarkan berita berdasarkan fakta. Masuknya komputer. Perkembangan mutakhir dari teknologi komunikasi adalah kemunculan internet yang merambat dengan cepat. Namun sebelum membahas tentang internet, terlebih dahulu dibahas mengenai penemuan komputer sebagai sarana yang digunakan untuk mengakses internet. Komputer pertama yang bernama Colossus 1 dibuat di Amerika Serikat pada awal tahun 1941. Perkembangan sebelumnya yang merintis lahirnya komputer modern adalah dimulai dari berkembangnya di aljabar logik dari George Boole di Inggris yang dikembangkan oleh Carl Babbage. Yang kemunculan komputer ini terus berkembang dan akhirnya lahirlah fasilitas internet. Pada tahun 1972 merupakan awal kelahiran jaringan internet, yaitu dengan adanya proyek yang menghubungkan antara jaringan komunikasi pada jaringan komputer ARPANET. Proyek tersebut telah mendapatkan sebuah metode baru untuk menghubungkan berbagai macam jaringan berbeda yang dikenal sebagai konsep
get why. Selanjutnya, pada tahun 1973 sampai 1977 dikembangkan protokol TCP atau IP atau Transmission Control or Internet Working Protocol. Protokol ini digunakan untuk pengiriman informasi yang dikenal sebagai paket atau packet. Yang kedua adalah pengertian komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa atau komas terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan massa. Banyak ahli yang mengungkapkan perihal definisi atau pengertian tentang komunikasi. Salah satu antara lain berpendapat Wilbur Schramm yang menyatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata Latin communis, yang juga berarti common atau sama. Dengan demikian, jika kita berkomunikasi, maka kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Sedangkan massa, sebagai dikatakan oleh P.G. Bowman, digunakan untuk menunjuk suatu kelompok penduduk yang besar, kadang-kadang juga untuk menunjuk jumlah pendengar yang luas. Tidak terdapat organisasinya, tetapi terdapat ikatan dan persamaan jiwa. Pengertian komunikasi massa menurut beberapa pakar. Yang pertama ada Delver serta Nickwell. Komunikasi massa ialah suatu proses di mana komunikator memakai media buat menyebar pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus membangun makna-makna yang bisa mempengaruhi halayak-halayak yang besar serta tidak sama dengan melalui berbagai cara. Yang kedua adalah M.O. Palapa. Ia menyebutkan bahwa komunikasi massa ialah pernyataan manusia yang ditunjukkan kepada massa. Bentuk-bentuk komunikasi massa adalah seperti jurnalistik, public relation, penjelasan, propaganda, agitasi, dan komunikasi internasional. Yang ketiga ada Bittern. Ia menyebutkan komunikasi massa ialah pesan yang dikomunikasi melalui media massa pada sejumlah besar orang dua. Media massa ini menjadi ciri primer pembeda antara komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Pihak yang menjadi penerima pesan pada komunikasi massa ini tidak harus selalu ada pada posisi atau daerah yang sama. Komunikasi massa ini ditunjuk pada masyarakat awam secara terbuka yang disebarkan secara luas melalui media massa yang digunakan, sehingga dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat luas dengan cepat dan serentak. Kesimpulan dari pengertian sejarah komunikasi massa ini adalah dapat disimpulkan bahwa pada awalnya ilmu komunikasi hanya berkutat pada konteks komunikasi massa. Namun melalui serangkaian penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli, ilmu komunikasi kemudian berkembang tidak hanya mengkaji gejala sosial yang terjadi akibat proses komunikasi interpersonal atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Bahkan seiring perkembangan dan pertumbuhan teknologi komunikasi dewasa ini, ilmu komunikasi pun mengalami perkembangan. Kehadiran internet sebagai media komunikasi serta berbagai media komunikasi modern lainnya tidak dipungkiri turut memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu komunikasi. Efek komunikasi massa sebagaimana dikemukakan Kate R. Stan and John E. Bowes dapat diartikan sebagai perubahan perilaku manusia setelah diterapkan pesan media massa. Jenis efek komunikasi massa dibedakan menjadi dua, yaitu efek primer dan efek sekunder. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.